Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin kajian kitab Mukasyafatul Qulub, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan, masih temanya tentang menyambung tali silaturahim. Pada kesempatan kemarin itu kita menyampaikan ada ancaman dan bahaya yang luar biasa besar terhadap mereka yang memutus tali persaudaraan, utamanya adalah yang serahim, yang masih memiliki hubungan kekerabatan, kedekatan dengan kita, utamanya kakak, saudara, ibu, bapak, dan seterusnya. Pada sore hari ini kita lanjutkan dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Hibban wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya, salasatun la yadkhulunal jannata mudminul khamri wa qati'ur rahimi wa musaddiqun bisihri. Tiga hal atau tiga kelompok orang yang tidak akan pernah masuk surga. Yang pertama, mudminul khamri, pemabuk, peminum minuman keras. Yang pertama, pemabuk, peminum minuman keras tidak akan masuk surga. Ila antaballah, kecuali Allah menerima tobatnya, dia bertobat kepada Allah, Allah menerima tobatnya. Karena termasuk minum-minuman keras itu termasuk satu dari 7 dosa besar. Yang kedua, waqati'ur rahimi, orang yang memutus tali persaudaraan. Suatu hari ada seorang sahabat wanita, perempuan, bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rombongan Rasulullah ini melewati suatu kampung, suatu desa. Desa itu adalah desa tanah kelahiran si sahabat tadi. Di situ masih ada ibu kandungnya. Lalu kemudian dia minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya di desa ini ada ibuku. Boleh tidak saya menjenguknya? Mampir menjenguk. Kenapa kamu bertanya demikian? Dia katakan, karena sesungguhnya ibuku bukan orang yang mukmin beriman, masih non muslim. Rasulullah sampaikan,
Apa yang menghalangimu untuk bersilaturahim dengan ibumu? Bukan akidah, bukan karena beda agama, maka sambunglah tali silaturahim. Diperbolehkan oleh Rasulullah. Maka begitu halnya dengan saudara-saudara kita, sering sekali kita ceritakan, sering sekali kita singgung. Jangan hanya gara-gara rebutan warisan putus tali persaudaraan. Ini yang beda agama saja tidak boleh diputus tali persaudaraannya, apalagi yang sama agamanya, hanya beda pendapatan dalam hal warisan. Beda pendapatan di dalam hal warisan. Ini. Baik, yang berikutnya, wa musaddiqun bisihri. Dan orang yang percaya dengan hal-hal perdukunan, orang yang percaya dengan hal-hal yang sifatnya sihir, la yadkhulul jannata salasatun, ya, la yadkhulul jannata, tidak akan pernah masuk surga 3 kelompok ini. Kalau kemarin dalam hal ghibah, sekarang dalam hal memutus tali persaudaraan. Mudminul khamri, pemabuk, peminum minuman keras. Ada yang menerjemahkan mudmin itu hanya minum saja, minum minuman keras. Tapi kalau mudammin itu sudah pemabuk, sudah apa namanya Pak ya, candu ya, sudah candu. Nah kalau mabuk minum keras, minuman keras saja, minum minuman keras, tidak candu saja tidak masuk surga, apalagi yang candu. Ini bukan hanya minuman keras saja, ini juga bagian dari narkotika, narkoba, ya, semua yang memabukkan. Bagian, bukan hanya khamr, itu bukan hanya sekedar arak, anggur, apa namanya ya, bukan sekedar itu, tetapi semua jenis makanan dan minuman yang membuat orang teler itu bagian dari macamnya khamr. Jadi tidak mungkin semua disebutkan satu persatu. Yang disebutkan adalah yang biasa orang mengenalinya, yaitu khamrun. Tapi bukan hanya semata khamrun loh ya, ada juga yang minuman-minuman yang lain, termasuk pil, ekstasi, sabu-sabu, semua yang memabukkan. Begitu halnya ketika kita menyebut satu merek minuman, kita menyebut satu merek minuman, ya, kalau kita beli minuman kan jenengan nggak menyebut apa namanya merek yang lain, saya beli ini gitu ya, kira-kira begitu ya. Tapi apakah minuman itu mereknya sama? Enggak. Itu untuk menyebut yang biasa orang menyebutnya. Seperti sepeda motor. Orang Jawa itu kalau nyebut bukan sepeda motor tapi beli. Itu salah satu merek gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, karena itu sama halnya ketika kita menyebut khamr atau khamrun, maka di dalamnya ya termasuk semua yang menyebutkan, ya, semua yang memabukkan itu khamr. Itu ya. Yang kedua tadi memutus tali persaudaraan, kemudian yang ketiga orang yang percaya, main dukun, main kesaktian, main pelet, ya, main susuk, susuk duit tidak apa-apa. Susuk bahasa Jawa itu, susuk itu kembalian, ya. Susuk, ada susuk ya, susuk itu artinya apa namanya, untuk penglaris. Nek cewek ya biar disenengi banyak cowok, nek jualan ya biar
laris, ya. Apalagi ya kira-kira ya. Gitu kira-kira. Jadi orang yang percaya dengan bangsa sihir. Tapi kalau ikhtiar doa boleh. Bahkan wajib kita berdoa. Kita membuka warung, kita membuka usaha, apa gitu ya? Itu ya. Berdoa boleh. Dibacakan Quran di tempat itu boleh, sholat hajat tempat itu boleh. Berwasilah dengan Al-Quran, berwasilah dengan doa, boleh. Tapi ini di situ dikasih kembang, ya, dicebloki keris, ya, ditempel daun pandan dengan daun kembang melati, ya, dikasih tulang kidang. Itu sudah bagian dari musaddiqun bis-sihr, termasuk orang yang sudah percaya dengan bangsa sihir, bangsa mistis. Yabitu qaumun min hadhil ummah ala tu'min wa syurbin wa lahbin wa la'ibin fayusbihuna atau fayusbihu qad musihu, ya, mohon maaf, fayusbihu qad musihu kirodatan wa khonazira wa la yusibannahum khasfun wa qadhfun hatta yusbihan nasu fayaquluna khusifal lailata bibani fulan wa khusifal lailata bidari fulan khawwasun wala tursilanna alaihim hijaratun minas sama kama ursilat ala qaumi lut ala qabaila fiha wa ala durin wala tursilanna alaihimur rih al-aqim, ya, alaihimur rih, karena ada beberapa riwayat yang kalau dibaca nanti bisa dhammah, bisa fathah. Wala tursilanna alaihimur rih, ada yang baca rihu, ada yang baca ar-riha al-aqima allati ahlakat adan ala qabaila fiha wa ala durin bisyurbihimul kham wa lubsihimul harira bisyurbihimul khamra wa lubsihimul harira wa ittikhadhihimul alqinat wa aklihimur riba wa ittikhadhihimul qinat wa aklihimur riba wa qati'atihimur rahimah. Ada satu kaum atau komunitas masyarakat umat ini, maksudnya umat Rasulullah, kenyang dengan makanan, penuh dengan minuman, mereka bersenang-senang, mereka bermain-main pada malam harinya. Apa artinya, Bu? Pada pesta. Malamnya pesta, makanan enak, minuman segar, mereka berjoget, mereka berpesta pora, tetapi fayusbihu qad musihu kirodatan wa khonazira. Tetapi itu malam harinya, tetapi pagi harinya mereka dijadikan kera, dijadikan babi. Malam hari pesta pora, ya, tapi paginya menjadi kera dan babi. Mereka ditimpakan
suatu kehinaan sehingga mereka menyambut pagi hari dengan berkata, di rumah si fulan, ya, di rumah si fulan pada malam hari telah dihujani batu dari langit seperti kaumnya Nabi Lot di antara kabilah-kabilah dari kaum Nabi Lot itu. Dan seperti ditimpa oleh angin ribut seperti yang terjadi pada kaum kaum Ad. Karena mereka terlalu banyak minum minuman keras, terlalu luba-luba sihimul harir. Jadi pakaiannya itu sutra. Jadi terlalu berlomba-lomba dalam hal pakaian. Kira-kira begitu, ini hanya simbol, sutra itu hanya simbol. Wa ittikhadhihimul qinat, qinat itu seruling. Ya. Jadi intinya sebenarnya begini, Bu. Ada suatu masyarakat, satu kelompok, satu komunitas, kalau malam mereka pesta pora. Makanannya enak, minuman memabukkan, kemudian mereka itu ditimpakan suatu musibah. Pagi harinya mereka disulap menjadi kera dan babi. Seperti mereka ditimpakan kehinaan sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Lot, dihujani batu dan ditimpa dengan angin ribut seperti pada kaum Ad. Ya. Kenapa? Karena mereka berlomba-lomba dalam hal pesta, berlomba-lomba dalam hal pakaian. Ya. Jadi bukan hanya harir itu bukan hanya sekedar sutra saja, tapi pakaian pada umumnya. Wa ittikhadhihumul qinat, jadi mereka itu sambil main musik. Pesta diiringi musik, diiringi pesta-pesta yang lain. Ditambah lagi wa aklihimur riba. Mereka makan makanan dari hasil riba. Ya, menggandakan uang. Dan yang terakhir wa qati'atihim ar-rahima. Ini yang menjadi bahasan kita saat ini. Dan para pemutus tali persaudaraan. Jadi bahayanya tali persaudaraan itu, memutus tali persaudaraan itu, jadi nanti akan disulap menjadi binatang. Binatang pun bukan binatang sembarangan, tapi binatang yang paling hina. Apa itu? Kera dan babi. Ya ma'syaral muslimin ittaqullaha wasilu arhamakum fa innahu laisa min thawabin asra min silatir rahimi. Rasulullah menyampaikan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, sambunglah tali silaturahim, karena pahala tercepat, pahala paling cepat datang kepada kita adalah ketika kita menyambung tali silaturahim. Panjang umur, murah rezeki. Makanya kalau ada tamu, ya, ada orang yang mau islah, orang yang mau berbuat baik dengan menyambung tali silaturahim, ada masih atau bapaknya atau adike atau bibinya, nanti ada cerita di bawahnya. Awalnya jotaan, ya, awalnya meneng-meneng, diem-diem,
Tetapi mau nyambung tali silaturahim, sambutlah dengan baik, karena disitulah pahala akan segera diturunkan. Kok kita nggak mau rukun, memutus tali persaudaraan, Allah akan putus rahmatnya. Menderita hidupnya, diterpa banyak penyakit, rezekinya sulit. Meski rezekinya itu mengalir deras, tetapi dia tidak bisa menikmati kenikmatan rezeki yang Allah berikan. Hidupnya menjadi gelisah. Ya. Karena itu fa innahu laisa min thawabin asra min silaturahim, tidak ada pahala yang segera diberikan kecuali pahala orang yang menyambung tali silaturahim. Wa iyyakum wal baghya. Nah ini. Dan jauhilah hal-hal yang sifatnya menzalimi, merugikan orang lain. Jauhilah hal-hal perbuatan yang sifatnya mendolimi atau merugikan orang lain. Karena tidak ada fa'innahu laisa min uqubatin asra min uqubatil baghin. Tidak ada siksaan yang lebih cepat diberikan kecuali siksaan orang mendolimi orang lain. Wa iyyakum wa uquqal walidin, jangan berdurhaka. Jangan durhaka kepada kedua orang tua, karena sesungguhnya bau surga itu sudah bisa dicium dari jarak 1000 tahun perjalanannya. Ini surga. Ini jarak perjalanan ke surga 1000 tahun. Fa inna rihal jannati yujadu min masirati alfi amin. Ya. Bau surga itu bisa dicium dengan jarak 1000 tahun perjalanan. Kalau tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, kalau kita berdurhaka atau durhaka kedua orang tua, maka sejauh itu pun kita tidak akan mencium baunya surga. Baunya saja tidak mencium, itu artinya jauh banget dari surga. Kalau kita tidak berbuat baik atau durhaka kedua orang tua, maka jangankan baunya, dia tidak akan mencium. Itu artinya dia posisinya kalau baunya surga saja sudah bisa dicium dalam waktu perjalanan 1000 tahun. Lalu bagaimana dengan orang yang durhaka yang tidak bisa mencium? Itu artinya berarti dia jauh sekali dari surga. Makanya selalu saya sampaikan, jangan sombong dengan sholat kita, jangan sombong dengan kebaikan kita. Ada banyak kekurangan yang masih kita perlu perbaiki. Hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan saudara, hubungan kita dengan tetangga. Mau sambanar nungging-nungging, apa nungging-nungging itu ya? Mau jungkir balik gitu, ya. Puasa sampai dagingnya habis, tinggal tulang saja, matanya tinggal melong-melong gitu saja. Karena puasa sampai ya puluhan tahun nggak makan, nggak minum, seandainya ada yang kuat begitu, kok sama tetangga, sama saudara, sama ibu durhaka, wassalam. Ya, jangan sombong dengan itu semua. Terus kemudian mana tadi? Ya. Wallahi, demi Allah, la yajidu akun wala qati'u rahimin. Dia tidak akan mendapatkan orang yang mendurhaka sama kedua orang tua, orang yang memutus tali persaudaraan tidak akan mendapatkan baunya surga, jauh dari surga. Wala syaikhun zanin, orang tua yang pezina. Wis tua ora tobat, sudah tua nggak tobat, ya
semakin rambut disemir. Nah, kayak Pak Matin mau nyemir apanya? Rambutnya disemir, kacamatanya hitam, ya. Sudah tua tapi sumber kemaksiatan tua-tua ini juga tidak akan mendapatkan baunya surga. Wala jarun izarahu khuyala, dan juga orang yang jarun, itu kalau jarun itu tetangga, tapi jarun itu artinya orang yang membentangkan pakaiannya penuh dengan kesombongan. Ya, hati-hati loh Bu. Ini kebanyakan kalau yang ini ibu-ibu lah, nggak ada bapak-bapak pakai sarung sampai keleprakan gitu, nggak ada ya. Ya, atau celana yang sampai terurai kan nggak ada ya. Ini kebanyakan ibu-ibu ini ya, terlalu berlebihan, niatnya sombong. Nah sekarang bagaimana Pak jika seandainya yang saya pakai tidak mustarsil, ya, tidak isbal, tidak terurai. Saya bukan orang yang jarun, bukan orang yang memanjangkan pakaian, tetapi saya sombong dengan pakaian saya. Podo wae. Ini kan zaman dulu, rata-rata identitas orang kaya itu jika dia sudah mampu memanjangkan pakaiannya. Nek wis ketok pakaiane panjang berarti sugih, berarti kaya. Dia memanjangkan untuk menunjukkan kekayaannya kepada orang lain. Itu identitasnya zaman dulu Pak. Lah sekarang nggak dipanjangkan tapi untuk sombong. Sama saja. Mau jarun mau tidak jarun, asal niatnya kesombongan, itu masuk dalam kategori ini. Naudzubillah. Kenapa? Ini. Innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin. Kesombongan hanya milik Allah. Manusia haram, dosa besar mengambil kesombongan yang menjadi ridaun. Al-kibriya'u ridai dalam hadis qudsi, kesombongan itu pakaianku. Faman akhadhahu minni, barang siapa yang mencoba untuk memakai pakaianku, ya. Artinya kesombongan itu barang siapa yang mengambil kesombonganku, ya, maka dia akan berhadapan denganku. Dia dicampakkan, bahkan baunya surga saja tidak dapat. Jadi ini sifat-sifat yang dalam tanda kutip jelek semua dikumpulkan jadi satu. Kelompoknya orang yang memutus tali persaudaraan diantaranya adalah kelompok pezina, kelompok orang yang durhaka kedua orang tua, kelompok orang yang menzalimi orang lain, ya, gitu ya, ya itu. Jadi jangan hanya karena kita ini sudah sholat, jangan hanya karena kita ini sudah puasa, jangan hanya karena kita ini sudah pengajian, lalu kemudian seolah-olah kita menjadi orang yang ahli surga. Padahal kita memiliki banyak kekurangan dengan tetangga, dengan yang terdekat, saudara, dengan yang terdekat lagi kedua orang tua. Ya, dipinjemi orang tua nggak ada duit, tapi besoknya beli TV besar. Dipinjemi orang tua ngeluh untuk membuat biaya kuliah adiknya, nggak punya duit, tetapi besoknya pesen lemari, gitu ya. Iya. Dipinjemi kakaknya nggak boleh, ya. Dipinjemi adiknya nggak boleh,
tetapi besok beli pakaian yang mahal. Nah ini bagian dari kita nggak boleh sombong dengan sholat kita, dengan ini. Ayo kita introspeksi, termasuk bukan hanya panjenengan, termasuk saya. Saya juga introspeksi dan proses untuk menuju kepada orang yang lebih baik. Ini masih ada satu hadis saya, meskipun masih banyak sebenarnya dalam hal ini, tapi coba saya lanjutkan satu hadis saja. Mana tadi? Ya, kunna julusan al-Asbahani, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala la yujalisuna al-yawm qati'u rahimin faqama fata minal halaqah fa'atah qalatan lahu qad kana bainahuma ba'du syai' fastaghfara laha wastaghfarat lahu thumma ada ilal majlisi faqala nabi innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Tidak boleh orang melu pengajian ini, nah, kata Rasulullah begitu kira-kira tak? La yujalisuna al yaum qati'u rahimin. Ayo, siapa yang masih punya marah sama saudara, sama tetangga, sama kerabat, nggak boleh melu pengajian sak durunge wawah sih, kira-kira gitu ya. Kata Rasulullah begitu. Terus faqoma fata, ada seorang pemuda berdiri melayu mulai, lari pulang karena dia merasa ada masalah dengan siapa? Fa minal halaqah fa'ata kholatan, kemudian dia mendatangi bibinya, ya, mendatangi bibinya atau budenya. Qad kana bainahuma ba'du syai', terjadi perselisihan antara si anak muda dengan budenya tadi. Kemudian dia meminta maaf dan budenya memaafkan. Kemudian setelah itu saling memaafkan, si pemuda tadi balik kepada pengajian Rasulullah. Ketika anak muda tadi datang ke majelis Rasulullah menyampaikan, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu masyarakat, pada kaum, jika di dalam kaum itu, dalam masyarakat itu banyak orang atau ada orang yang jutaan, ada orang yang memutus tali persaudaraan. Jadi ini Pak, jadinya gini Pak, orang yang memutus tali persaudaraan itu berarti penghalang rahmat. Iya, menghalangi rahmat. Moga-moga perumahan kita, masyarakat kita nggak ada yang begitu, sehingga rahmat Allah dilindungilah perumahan ini dari berbagai macam bala termasuk COVID. Ngono kira-kira ya. Kalau kita masih ada yang jutaan, COVID masih nembus, masih bisa menerjang benteng pertahanan kita. Lah panjenengan yang di majelis taklim ini, kalau masih ada yang memiliki sifat seperti itu, jenengan mau benar, jenengan mau salah, datangi minta maaf. Angel nggih? Enak men, wong kono sing salah kok saya suruh minta maaf. Ya toh? Nah itu ujian jenengan. Alhamdulillah aku ora duwe kok, ya toh? Saya tidak punya di sini. Kalau ada orang yang nesoni atau yang nggak suka sama saya atau benci sama saya nggak tahu itu. Yang penting bagi saya, setiap orang di sini, setiap orang di mana saja, saya tidak punya rasa benci atau rasa ingin memutus tali persaudaraan. Tetapi kalau ada yang begitu, itu saya nggak tahu isi hati orang masing-masing, gitu. Nah, kalau jenengan punya itu, kira-kira, ya monggo, ya. Tali silaturahimnya disambung, apalagi terlebih ketika ini bersama dengan kerabat. Lah yang contoh pada masa Nabi itu anak muda tadi punya masalah dengan bibinya, ya, kemudian dia lari ke rumah, kemudian balik lagi ke pengajian Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan sesungguhnya tidak akan turun rahmat Allah ke suatu masyarakat, suatu kaum, jika di dalamnya terdapat orang yang saling jutaan.
saling bermusuhan. Terima kasih. Saya kira ini bukan hanya masyarakat di dalam perumahan saja, termasuk negara. Selama banyak yang berkonflik, selama banyak yang jutaan, selama banyak yang bermusuhan, rahmat Allah jauh dari masyarakat itu. Terima kasih Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada sore hari ini, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari semua hal-hal atau sifat-sifat buruk tadi. Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan rahmat Allah selalu bersama kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.